Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ruhimatwanda, kelas A1 PBSI dengan NIM 212100126. Di sini saya akan menjelaskan tentang Pancasila sebagai landasan pengembangan ilmu. Modul ini mengkaji ilmu-ilmu serta pengembangannya di Indonesia melalui perspektif Pancasila serta menguraikan nilai-nilai Pancasila apa saja yang wajib menyertai pengembangan dunia keilmuan Indonesia dengan dasar nilai pengembangan ilmu yang religius, humanis, berorientasi pada pengembangan bangsa. Pilar eksistensi ilmu pengetahuan melalui teori relativitas Albert Einstein. Wacana kebenaran ilmu sekarang sudah berubah dari paradigma lama yang dibangun Isaac Newton yang ingin membangun teori absolut dalam kebenaran ilmiah. Kekuatan ini terletak pada sejumlah pilar-pilarnya yang dimana yaitu pilar ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pengembangan ilmu selalu dihadapkan pada persoalan ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Pilar ontologi yang pertama ada selalu tentang problematika keberadaan atau eksistensi. Yang kedua ada aspek kuantitas, yang ketiga ada aspek kualitas, dan yang terakhir adalah pengalaman ontologi memberi landasan bagi penyusunan asumsi, dasar-dasar teoritir, dan membantu terciptanya komunikasi interdisipliner dan multidisipliner yang membantu pemetaan masalah, kenyataan, batas-batas ilmu, dan kemungkinan kombinasi antar ilmu. Lalu ada pilar epistemologi tentang problem sumber pengetahuan, sumber kebenaran, cara memperoleh kebenaran, dasar-dasar kebenaran sistem, prosedur, strategi, dan pengalaman epistemologi dapat memberikan sumbangan bagi kita yaitu 1. Sarana legitimasi bagi ilmu atau menentukan kebiasaan disiplin ilmu tertentu. Yang kedua, memberi kerangka acuan metodologis pengembangan ilmu. Yang ketiga, mengembangkan keterampilan proses. Dan yang keempat, mengembangkan daya kreatif dan inovatif. Lalu ada pilar aksiologi. Yang pertama ada selalu berkaitan dengan problematika pertimbangan nilai dalam setiap penemuan, penerapan, atau pengembangan ilmu. Pengetahuan aksiologis dapat memberikan dasar dan arah pengembangan ilmu, mengembangkan etos keilmuan, seseorang profesionalis dan ilmuwan. Lalu yang terakhir ada landasan pengembangan ilmu secara imperatif mengacu ketiga pilar filosofi keilmuan tersebut yang bersifat integratif dan prekuisit. Lalu ada landasan pengembangan iptek. Prinsip-prinsip berpikir ilmiah. Yang pertama ada objektif, yaitu memandang masalah apa adanya, terlepas dari faktor-faktor subjektif, misalnya perasaan, keinginan, emosi, sistem keyakinan, otoritas. Yang kedua ada rasional, yaitu menggunakan akal sehat yang dapat dipahami dan diterima oleh orang lain, mencoba melepaskan unsur perasaan, emosi, sistem keyakinan, dan otoritas. Yang ketiga ada logis, yaitu berpikir dengan menggunakan azas logika, runtut atau konsisten. Implikatif, tidak mengandung unsur pemikiran yang kontradiktif. Setiap pemikiran logis selalu rasional. Begitupun sebaliknya, yang rasional pasti logis. Yang keempat ada metodologis, yaitu selalu menggunakan cara dan metode keilmuan yang khas dalam setiap berpikir dan bertindak. Dan yang terakhir ada sistematis, yaitu setiap cara berpikir dan bertindak menggunakan tahapan langkah prioritas yang jelas dan saling terkait satu sama lain, memiliki target dan arah tujuan yang jelas. Lalu ada Pancasila sebagai dasar nilai dalam strategi pengembangan iptek. Di antaranya, hasil pengembangan iptek selalu bermuara pada kehidupan manusia dalam mempertimbangkan sebuah strategi secara imperatif, meletakkan Pancasila sebagai dasar nilai pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Lalu ada pengertian dasar nilai menggambarkan Pancasila suatu sumber orientasi dan arah pengembangan ilmu. Dalam konteks Pancasila sebagai dasar nilai mengandung
dimensi ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Lalu ada dimensi ontologis, berarti ilmu pengetahuan sebagai upaya manusia untuk mencari kebenaran yang tidak mengenal titik henti. Lalu ada ilmu tampil dalam fenomenanya sebagai masyarakat, proses, dan produk. Dimensi epistemologis mengandung nilai-nilai imperatif dalam mengembangkan ilmu adalah sila-sila Pancasila sebagai satu keutuhan. Lalu untuk itu ilmuwan dituntut memenuhi Pancasila secara utuh, mendasar, dan kritis, maka diperlukan suatu situasi kondusif, baik struktural maupun kultural. Lalu ada strategi pengembangan iptek dengan Pancasila sebagai dasar nilai. Peran-peran nilai dalam setiap sila dalam Pancasila. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Melengkapi ilmu pengetahuan menciptakan perimbangan antara yang rasional dan irasional, antara rasa dan akal. Sila ini menempatkan manusia dalam alam sebagai bagiannya dan bukan pusatnya. Yang kedua, ada sila kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu memberi arah dan mengendalikan ilmu pengetahuan. Ilmu dikembalikan pada fungsinya semula, yaitu kemanusiaan. Dan yang ketiga, ada persatuan Indonesia, yaitu mengkomplementasikan universal dalam sila-sila yang lain, sehingga suprasistem tidak mengabaikan sistem dan subsistem. Solidaritas dalam subsistem sangat penting untuk kelangsungan keseluruhan individualis, tetapi tidak mengganggu integritas. Yang keempat, ada sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yang artinya mengimbangi otonomika ilmu pengetahuan dan teknologi berevolusi sendiri dengan leluasa. Eksperimentasi demokrasi dapat dimusyawarakan secara perwakilan, sejak dari kebijakan, penelitian sampai penerapan massal. Dan yang terakhir ada sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang artinya menekankan ketiga keadilan Aristoteles, yang dimana keadilan distributif, keadilan kontributif, dan keadilan komunikatif. Keadilan sosial juga menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, tidak boleh terinjak oleh kepentingan semua. Individualitas merupakan landasan yang memungkinkan timbulnya kreativitas dan inovasi. Yang terakhir, ada pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi harus senantiasa berorientasi pada nilai-nilai Pancasila. Sebaliknya, Pancasila dituntut terbuka dari kritik, bahkan ia merupakan kesatuan dari perkembangan ilmu yang menjadi tuntutan peradaban manusia. Peran Pancasila sebagai paradigma pengembangan ilmu harus sampai pada penyadaran bahwa fanatisme, kaidah, kenetralan keilmuan, atau kemandirian ilmu hanyalah akan menyebab diri seseorang pada masalah yang tidak dapat diatasi dengan semata-mata berpegang pada kaidah ilmu sendiri, khususnya mencakup pertimbangan etis, religius, dan nilai-nilai budaya yang bersifat mutlak bagi kehidupan manusia yang berbudaya. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.